Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Bujang Galur. Kali ini saya sudah menyiapkan beberapa video perlu untuk kita tonton bersama. Dan jangan lupa bantu channel saya untuk subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Dan jangan lupa nanti jika dirasa baik dan bermanfaat video ini, kasih komen, saya tunggu di kolom komentar. Segera saja, yuk kita tonton videonya. Jokowi mau turun ke daerah, bagus. Tapi pertanyaannya sederhana, siap disambut demo rakyat yang menagih janji? Ingat, saat Jokowi ke Makassar, rakyat sudah turun ke jalan. Bukan menyambut, tapi memprotes. Kalau kunjungan itu berkaitan dengan konsolidasi partai anak bungsunya, maka tidak perlu basa-basi. Ini bukan tugas kenegaraan. Ini nafsu kekuasaan yang belum padam. Ini oligarki yang sedang mengukuhkan dirinya lewat partai dinasti. Rakyat tidak butuh senyum, bagi-bagi topi, kaos, sembako, dan amplop. Rakyat butuh pertanggungjawaban. 10 tahun berkuasa, Jokowi meninggalkan warisan yang berat. Demokrasi dirusak secara sistematis, dari cawe-cawe pemilu hingga mobilisasi aparat, sistem hukum dilucuti, KPK dikerdilkan, Mahkamah Konstitusi dijadikan alat keluarga, keteladanan publik dihancurkan. Seorang presiden mengizinkan anaknya maju lewat putusan yang melanggar etika. Belum selesai di situ, ada deretan indikasi korupsi besar yang belum tuntas diusut. Kereta cepat dengan pembengkakan biaya yang tidak masuk akal. Infrastruktur yang angkanya mencurigakan. Pemindahan ibu kota yang prosesnya gelap. Hilirisasi nikel yang menguntungkan segelintir konglomerat. Siapa yang untung? Bukan rakyat. Dan jangan lupa pemilu 2024. Bansos lebih dari 500 triliun rupiah dikucurkan menjelang pemungutan suara. Itu bukan kebijakan sosial, itu operasi politik dengan uang negara. Kini fiskal negara babak belur, utang menggunung, anggaran pendidikan dan kesehatan dipangkas. Maka silahkan keliling, tapi bersiaplah disambut bukan dengan bunga, melainkan dengan aksi massa, dengan tagihan rakyat yang jatuh tempo sudah lama. Makin sering meremehkan negara, makin dianggap pintar. Dan itu cuma terjadi di Indonesia. Ada jalan baru katanya pencitraan. Ada bandara baru katanya buang-buang uang. Ada investasi masuk katanya cuma menguntungkan elit. Ada prestasi katanya settingan. Pokoknya apapun yang terjadi harus jelek. Seolah-olah kalau tidak pesimis, tidak kelihatan intelek. Padahal orang yang benar-benar cerdas tidak malu mengakui dua hal. Indonesia memang punya banyak masalah, tapi Indonesia juga banyak kemajuan. Yang lucu tuh gini, sebagian orang yang ngaku paling cinta Indonesia, tapi yang mereka jual setiap hari narasi Indonesia gelap, Indonesia gagal, Indonesia hancur. Seolah-olah Indonesia ini nggak punya masa depan. Kalau memang serba buruk, kenapa orang-orang yang selalu teriak Indonesia gelap masih bertahan hidup di Indonesia, masih menikmati fasilitas di Indonesia? Kalau semua serba gagal, kenapa masih banyak negara yang berebut investasi, perdagangan, dan kerjasama dengan Indonesia? Mungkin orang-orang yang setiap hari teriak Indonesia gelap, ini memang nggak mau Indonesia maju. Kalau sampai Indonesia maju, mereka nggak punya bahan lagi untuk merasa paling pintar. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Pendukung Jokowi banyak yang marah-marah ngomel-ngomel ketika saya mengatakan bahwa Jokowi setelah menusuk PD Perjuangan pada waktunya akan menusuk Prabowo dan mengkhianati Prabowo. Banyak yang ngomel-ngomel marah-marah ke saya, sepertinya mereka tidak terima kalau memang Jokowi itu punya karakter pengkhianat. Padahal sudah terbukti bagaimana Jokowi mengkhianati PDIP masa lalu. Nah sekarang Jokowi akan mengkhianati Prabowo. Mengapa? Buktikan omongan saya. Tidak lama lagi berbarengan dengan Jokowi turun gunung, katanya ini turun gunung, entah di gunung mana dia kemarin bertapa saya nggak tahu, tapi katanya mau turun gunung. Bersamaan dengan itu akan banyak nih pendukung-pendukung Jokowi termul-termul
yang akan membangun narasi dan disebar di media sosial bahwa mereka menyesal memilih Prabowo. Mereka juga akan membandingkan dengan Jokowi. Mereka akan mengatakan menyesal memilih Prabowo dan saya ingin kembali ke masa lalu, ke masa Jokowi presiden. Itulah narasi yang akan mereka kembangkan. Ini adalah analisis saya, kalkulasi politik saya terhadap apa yang akan dilakukan oleh PSI dan Jokowi ke depan ini untuk berupaya mengambil kekuasaan dari tangan Prabowo yang mereka lihat sekarang ini terus mendapat tekanan publik, tekanan dari masyarakat akibat kebijakan-kebijakan Prabowo yang memang adalah kebijakan yang sangat ekstrim karena Prabowo ingin mengubah sistem liberalisme pasar selama ini ke sistem sosialisme ekonomi kita yang semuanya ada di tangan negara untuk rakyat. Kemarin-kemarin semuanya ada di tangan bandit, di tangan mafia, di tangan oligarki untuk penguasa dan pengusaha. Sekarang Prabowo melakukannya untuk rakyat di tangan negara. Dan ini tidak mudah. Maka lihat saja apa yang saya sampaikan ini. Pendukung-pendukung Jokowi akan buktikanlah. Semua yang menghina merendahkan Pak Jokowi satu persatu akan tengkurap. Lu di masa depan lu nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu pemimpin, nggak layak banget diperlakukan begitu. Lu nggak ada otaknya kali ya? Heran gue. Cari topik yang lain gitu kalau berpolitik, nggak usah merendahkan Pak Jokowi mulu. Klaim bahwa Jokowi masih punya dampak elektoral pada partai politik adalah propaganda dari kebohongan yang diulang-ulang. Ini bukti dan datanya. Pertama, Jokowi tidak memberi dampak elektoral pada PDI Perjuangan. Faktanya keras dan gamblang. Pada Pileg 2014 sebelum Jokowi menjadi presiden, waktu itu Pileg dan Pilpres masih dipisah, PDI Perjuangan sudah meraup 18,95% suara dan keluar sebagai juara pada April 2014. Malah PDI Perjuangan bekerja keras memenangkan Jokowi pada Pilpres Juli 2014. 5 tahun kemudian, 2019, ketika Jokowi berkuasa penuh, partai ini hanya naik tipis 19,33%, kenaikan 0,38 poin. Mengapa? Karena seluruh sumber daya negara dan kekuasaan lebih dipakai untuk kepentingan pribadi Jokowi sendiri dan kemenangan di Pilpres, tidak ada untuk membesarkan partai induknya. Bandingkan dengan SBY saat jadi presiden pada pemilu 2009, perolehan suara Demokrat naik 180%. Dibanding 2024, 7,4% jadi 20,8% pada 2009. Pemilu 2019 sebenarnya Jokowi sudah mulai berkhianat kepada PDI Perjuangan. Puncak ironinya terjadi di tahun 2024. Jokowi terang-terangan memusuhi PDI Perjuangan demi mencawapreskan Gibran anaknya. Andi Wijayanto mengungkap ambisi Jokowi saat itu. Prabowo menang, PSI masuk parlemen, suara PDI Perjuangan turun. Hanya satu yang terwujud. Jokowi gagal menghancurkan PDI Perjuangan yang justru hat-trick juara Pileg 3 kali berturut-turut. Prabowo menang juga bukan karena Jokowi, tapi karena sudah membangun fondasi elektoralnya sejak 2014, 2019, bahkan sejak 2009 saat bersama Ibu Mega. Kedua, Jokowi gagal meloloskan PSI pada 2024. Ini bukti paling mematikan. Dengan baliho PSI Partai Jokowi di seluruh Indonesia dan seluruh mesin kekuasaan dikerahkan, PSI, partai yang dipimpin anak bungsunya sendiri, tetap gagal lolos. Saat jadi presiden saja Jokowi gagal meloloskan PSI, apalagi sekarang tidak punya jabatan apa-apa dan sudah dipecat PDI Perjuangan. Hasilnya sudah bisa ditebak. PDI Perjuangan menang karena militansi dan perjuangan kadernya, bukan karena Jokowi. Karena faktanya PDI Perjuangan sudah menang sejak Jokowi belum jadi presiden. Saat Jokowi jadi presiden juga hanya naik tipis. Saat dimusuhi Jokowi dengan mengeksploitasi kekuasaan kepresidennya, PDI Perjuangan tetap menang. Kuncinya adalah laksanakan instruksi Ibu Mega, menangis dan tertawa bersama rakyat. Yang menuntut pemimpin ijazahnya harus asli. Hambalang mangkrak padahal ijazahnya asli loh. Ini demi kejujuran. Tapi kenapa harus mangkrak? Apakah ini jujur? Ini makan anggaran 2,5 triliun. Padahal ijazahnya asli, gelarnya tinggi, pangkatnya sabrek-abrek. Tapi kenapa harus mangkrak? Sumur resapan, katanya cerdas, ijazahnya asli. Kenapa
Kenapa harus mangkrak? Patung bambu, satu bambu 12.000 kali 1.000, totalnya 550 juta. Dibangun, terus dibuang lagi, dibongkar. Loh, katanya ijazahnya asli, jujur, cerdas. Kenapa terjadi? Kata ternaknya, ini suatu kebenaran yang hakiki. Itu kata ternaknya seperti itu, nggak tahu deh. Mungkin pikun, apa memang kosrat, kurang tahu saya. Luar biasa ya. Jokowi ya dikatakan ijazahnya palsu. IKN berjaya, lancar. Tuh, mana foto IKN mangkrak? Oh, Bandara Morowali itu mangkrak Jokowi, itu warisan SBY. Ya, kenapa Joko Widodo tidak mau melanjutkan programnya SBY Bandara Morowali? Karena Joko Widodo udah capek. Dari awal sampai sekarang kroni-kroninya menyerang habis-habisan ke Jokowi. Disitulah dasarnya Jokowi males melanjutkan programnya. Poinnya adalah ijazah itu untuk melamar pekerjaan, ya, bukan untuk kerja. Untuk kerja itu skill. Itu juga pakai fotokopi kok. Jadi untuk apa kalian mempertanyakan, mempermasalahkan tentang ijazah seorang Jokowi? Untuk apa kalau ijazah nggak berfungsi secara nyata? Salam waras. Saya orang swasta ya, memang beda, beda cara kerjanya, beda mindsetnya, beda. Kita pengen cepat, misalnya kita pengen hari ini eksekusi, itu susah. Kadang-kadang mereka kan pengennya rapat dulu, kajian dulu, studi banding, terus meninjau lokasi, habis itu kajian lagi, rapat lagi, habis itu nggak jadi ya. Kan kesel ya. Makanya kan pengen bikin apa? Ya udah, anggarannya ada nggak? Ada, ya udah dibangun, sesimpel itu. Dan sebenarnya bisa kalau di-push bener ya. Itulah video yang dapat kita saksikan bersama. Jika dirasa bermanfaat, maka tolong beri tanggapan di kolom komentar, saya tunggu. Dan jangan lupa bantu channel saya untuk di subscribe agar saya lebih semangat membuat video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.